Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nurjannah dengan NIM C1C021225. Di sini saya akan mempresentasikan materi perpajakan yaitu PPh Badan, subjek, objek, norma perhitungan, pembukuan dan tarif. Itu materi yang akan dibahas. Yang pertama ada subjek PPh Badan, yang kedua objek PPh Badan, yang ketiga norma perhitungan PPh Badan, yang keempat pembukuan, yang kelima tarif PPh Badan. Yang pertama subjek PPh Badan. Subjek PPh Badan merupakan badan usaha yang diberikan kepada kewajiban untuk membayar pajak dalam periode bulan atau tahun dan disetor ke kas negara. Subjek badan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang KUP. Yang termasuk badan yaitu yang pertama ada perseroan terbatas, yang kedua perseroan lainnya badan usaha milik negara atau BUMN, yang ketiga badan usaha milik daerah atau BUMD, yang keempat badan usaha milik desa atau BUMDes, yang kelima firma, yang keenam kongsi, yang ketujuh koperasi, yang kedelapan dana pensiun, yang kesembilan persekutuan, yang kesepuluh perkumpulan, yang ke-11 yayasan, yang ke-12 organisasi, yang ke-13 masyarakat organisasi sosial politik, yang ke-15 organisasi lainnya dengan nama dan bentuk apapun, yang ke-17 lembaga dan bentuk badan lainnya, yang ke-18 kontrak investasi kolektif atau KIK, yang ke-20 bentuk usaha tetap. Materi yang kedua, objek PPh Badan. Objek PPh Badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Penghasilan sebagai objek PPh Badan dalam pasal 4 Undang-Undang PPh diantaranya yang pertama, hadiah dari kegiatan dan penghargaan, yang kedua laba usaha, yang ketiga keuntungan karena penjualan atau karena penghasilan harta selain tanah dan bangunan, yang keempat penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, yang kelima bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, yang keenam dividen. Yang ketujuh royalti atau imbalan atas penggunaan hak, yang kedelapan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, yang kesembilan keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan, yang kesepuluh peraturan pemerintah, yang ke-11 keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, yang ke-12 selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap, yang ke-13 iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang ke-14 penghasilan dari usaha berbasis syariah, yang ke-15 surplus Bank Indonesia. Materi yang ketiga, norma perhitungan. Norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan penghasilan neto wajib pajak dalam 1 tahun pajak untuk digunakan sebagai dasar perhitungan penghasilan kena pajak. Metode ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, tepatnya pada pasal 14, serta dijelaskan secara khusus di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Ver 17 FPJ 2015 yang ditetapkan tanggal 10 April 2015. Dalam perhitungan PPh khususnya bagi wajib pajak badan, dasar penghitungan untuk menentukan besaran pajak penghasilan terutang disebut penghasilan kena pajak yang dapat dikurangi biaya sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang PPh, dan biaya yang tidak boleh menjadi pengurang sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang PPh. Materi yang keempat, pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Yang wajib menyelenggarakan pembukuan yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000.000. Syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan yang pertama, diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip ta'an asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Yang keempat, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Yang kelima, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Tujuan penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan yang pertama pengisian SPT, yang kedua perhitungan penghasilan kena pajak, yang ketiga penghitungan PPN dan PPNBM, yang keempat penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Materi yang kelima yaitu tarif PPh Badan. Selain mengubah ketentuan tarif pajak penghasilan badan, Undang-Undang HPP juga mengubah ketentuan pengurangan tarif bagi wajib pajak badan yang menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau BEI, wajib pajak go publik. Sebelumnya diatur bahwa wajib pajak go publik yang menjual sahamnya sebanyak minimal 40% di BEI dan memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif pajak penghasilan badan lebih rendah 5% dibandingkan wajib pajak badan lain yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Pada Undang-Undang HPP, besarnya pengurangan tarif bagi wajib pajak go publik yang memenuhi persyaratan 40% penjualan saham di BEI. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ditetapkan menjadi lebih rendah 3% sebagai berikut. Itu wajib pajak badan dalam negeri. Yang pertama berbentuk perseroan terbuka, yang kedua dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia paling sedikit 40%. Yang ketiga, memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Contoh perhitungan pada tahun 2021, PT AAA memperoleh penghasilan kotor sebesar 10 miliar. Maka pajak yang harus dibayarkan adalah 50% dikali 22% dikali 5 miliar sama dengan 550 juta. Namun perlu dibuat catatan bahwa selama periode tahun 2021, PT AAA telah menyetor pajak penghasilan karyawan ke kas negara sebesar 50 juta dan pajak PPh pasal 23 sebesar 100 juta. Maka pajak penghasilan terutang PT AAA adalah 550 juta dikurang 50 juta dikurang 100 juta sama dengan 350 juta. 350 juta adalah angka yang bisa dicicil oleh PT AAA ke kas negara atas penghasilan badan usaha di tahun 2021. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.